gimana lah suatu waktu gitu bang, aku itu memutuskan untuk meninggalkan Kristen gitu bang. Dengan namaku itu gimana bang? Seorang istri mengajak laki-laki lain bersetubuh sampai pagi, ada karena suaminya tidak ada di rumah, ada dalilnya. Seorang laki-laki, seorang anak perempuan memperkosa ayah kandungnya bergiliran bersama saudaranya sendiri, ada di dalam Bible. Anak-anak gadis disuruh berzina, disuruh bersundal menantu-menantu perempuan, ada di dalam Bible. Dari Kejadian sampai Maleaki, dari Matius sampai ke Wahyu, tak ada satupun dalil bahwa Yesus adalah Tuhan. Sakit hatiku tiada terobati, ternyata terbukti agamamu serba curian. Perjanjian lama milik Yahudi, sebutan Alkitab milik Islam. Sakit hatimu, ketahuan hasil curian semua. Bangku, Hei, dari mana saudara Gabriel Sitepu? Katolik, Protestan? Protestan bang. Ya, Protestan. Gimana Alpha Omega? Siapa itu? Yesus ya. Alpha Omega itu Yesus ya. Alpha Omega itu artinya awal akhir kan bang? Awal akhir. Maksudnya Yesus itu adalah yang awal. Jadi Yesusnya itu gimana bang? Jadi ibunya lebih awal mana ibunya Yesus dengan Yesus? Kalau yang ku tahu kan bang, itu kan dari Bunda Maria itu dikaruniai gitu bang. Iya, maksudku lebih awal mana ibunya atau Yesus? Lebih awal mana ibunya atau Yesus? Bisa bang? Yesus lah bang. Oh, berarti lebih tua Yesus dari ibunya gitu? Bukan bang. Soalnya kan makanya gini, apa bang, Yesus itu kan yang turun ke dunia itu kan bang, itu kan dikaruniai gitu Bunda Maria itu bang. Iya, berarti Yesus lebih tua dari ibunya kan gitu. Nah itulah. lebih tua anak dari ibu. Gimana ini? Aku jadi terheran-heran kok ada agama ibunya lebih muda daripada anak. Ayo tertawa sama-sama bang, ayo. Ayo tawa, ayo. Gimana ada anak lebih tua dari ibunya? Mati Isabella. Bang, aku mau nanya bang. Apa tuh? Tapi pertanyaanku agak melenceng dari ini bang, dari temanya bang. Boleh, silakan. Tadi aku kan baru masuk ini bang kan, baru tadi kan ku dengar masalah yang ini bang, yang abang bilang yang Alkitab itu cerian. Ya. Tadi kan aku dari awal nggak ngikutin live-nya abang ini kan, cuman ini tadi masuk aku dengar gitu. Itu maksudnya Alkitab itu curian sama nama Allah itu curian, itu gimana konsepnya itu bang? Iya.
Jadi kan kitab Anda belakangan masuk ke Indonesia. Lebih dulu Al-Quran. Masuk ke Indonesia. Ya. Nah, di luar Indonesia, kitab Anda itu tidak disebut Alkitab. Itu contoh. Yesus disebut apa di luar Indonesia? Disebut Alfa Omega. Begitu masuk ke Indonesia, mengambil bahasa Quran. Apa itu? Awal, akhir. Awal, akhir itu bahasa Quran. Harusnya kalau Alfa itu kan harusnya disebutlah dia sebagai yang pertama. Terus yang akhir kalau menghindari Islam, disebutlah dia yang penghabisan. Nah, jangan ambil bahasa Quran karena bagus. Kemudian Bible itu Biblos atau Biblika atau Tabiblia. Kenapa masuk ke Indonesia berubah menjadi nama Al-Quran, yaitu Alkitab. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Kenapa kok istilah-istilah Al-Quran masuk semua di Bible? Injil, awal, akhir, iman, imam, jemaat. Kemudian apa lagi? Berkah, berkat, berubahnya lagi. Kemudian syafaat, kemudian soleh, kemudian ayat, Injil, wahyu, malaikat, iblis, setan. Itu kan diambil semua dari Al-Quran diambilnya tuh. Kenapa nggak menggunakan bahasa Indonesia murni? Roh Kudus. Nah, itu diambil semua dari Quran. Kenapa nggak menggunakan bahasa Indonesia murni? Kalau memang Islam itu agama yang tidak baik dalam pandangan Kristen, kenapa meniru-niru isinya? Kan itu. Terus abang pernah dengar tahu Torah nggak sama Injil? Torah Kitabnya Yahudi, Injil kitabnya orang Yahudi. Oh iya, aku mau nanya, mana lebih duluan, Torah atau Al-Quran? Lebih duluan Taurat lah. Taurat itu kan kitabnya Nabi Musa yang diwahyukan oleh Allah kepadanya dan untuk kaumnya. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 145. Torah itu diwahyukan untuk Nabi Musa dan umatnya Bani Israel. Lagi-lagi terjemahannya dicuri lagi, diambil lagi sama orang barat, Kristen. Kitabnya orang Yahudi kalian pakai. Perjanjian lama itu kitabnya Yahudi, bukan kitabnya Kristen. Kalau perjanjian baru? Perjanjian baru itu penulis-penulisnya tidak pernah mengatakan bahwa tulisanku ini adalah kitab suci. Tapi karena gereja mula-mula tidak memiliki kitab, diambillah kitabnya orang Yahudi, terjemahannya dalam bahasa Septuaginta, lalu mereka menyusun buku-buku yang di kanon, lolos 4. Markus, Lukas, Matius, Yohanes, ditambah surah-surah Paulus dan kisah para rasul, 1 Petrus, 2 Petrus digabung menjadi satu, jadilah kitab dan dianggap suci. Padahal para penulis perjanjian baru tidak pernah bermimpi kalau kitabnya kelak akan dijadikan sebagai kitab suci sebuah agama besar. Begitu Bung. Nah, banyak kitab-kitab lain yang tidak diloloskan seperti Injil Filipus, Barnabas, Daniel, kemudian Thomas, kemudian apa lagi? Maria. Tidak dipakai oleh gereja. Kenapa? Karena isinya di dalam menceritakan tentang hal-hal terkait seperti Yesus kawin, Nabi Muhammad diutus setelahnya dan seterusnya. Itu tidak dipakai. Kenapa? Karena tidak cocok dengan ajaran pagan Roma, Yunani. Yang cocok hanya 4 kitab ini. Begitu Bung. Itu pun perlu direvisi, direnovasi, evolusi dan seterusnya. Baru bisa cocok sampai hari ini. Itu pun kitab saudara masih direvisi terus kan? 50 tahun ke depan kalau sudah tidak cocok dengan kehidupan kalian, dirubah lagi. Jadi firman Tuhan katanya, tapi kalian berani untuk merubah firman Tuhannya. Kan lucu, berarti Anda lebih Tuhan daripada Tuhan. Karena mengoreksi firman Tuhan. Itulah hebatnya agama Kristen, bisa mengoreksi firman Tuhan. Berarti Tuhan itu tidak maha tahu karena firmannya masih direvisi. Berarti Bang, kalau Kristennya Indonesia sama Kristennya sama luar negeri itu ada perbedaan nggak Bang? Perbedaannya di kitabnya berbeda.
kitab sucinya berbeda itu isinya. Iyalah, pastilah berbeda. Karena masing-masing menggunakan terjemahan yang sesuai dengan daya tangkap daripada umat di mana kitab itu diajarkan. Contoh ya, ketika orang Kristen mengajarkan kitabnya di Bali. Ketika orang Kristen mengajarkan kitabnya di Bali, Tuhannya seketika berubah menjadi Sang Hyang Widi. Nah, diarahkan lagi Tuhannya kepada Tuhannya, dewanya orang Hindu. Itulah Kristen. Masuk ke Indonesia. Di Indonesia mereka tahu Indonesia mayoritas penyembah Allah. Diambil lagi kata Allah itu, tapi dilencengkan penyebutannya Allah. Begitu, agama Anda itu begitu. Kenapa bisa demikian adanya? Karena di Filipi 1:18 Yesus diberitakan dengan maksud mengelabui, berpura-pura, tujuan palsu atau jujur. Aku Paulus tetap bersukacita. Jadi ya memang dari dasarnya sudah begitu. Belum lagi 1 Korintus 9 nomor 21, 22, 23. Ajaran Paulus itu bisa menjadi apa saja demi untuk memurtadkan orang masuk ke dalam agama pengikut agama Paulus. Begitu saudara. Jadi ini aku mau tanya satu mengenai yang sering terjadi lah ya Bang ya. Jadi kan kalau menurut pandangan Abang kan Kristen itu berarti ajarannya mencuri kitabnya Al-Quran. Istilah-istilah Al-Quran dipakai di dalam Bible gitu. Berarti tapi kenapa coba Bang di Indonesia ini kan kayak kejadian yang melanggar ayat-ayat kitab lah kita bilang Bang. Kenapa di Indonesia ini banyak pelakunya itu yang malahan yang Muslim gitu Bang? Kenapa bisa gitu coba? Begitu juga di luar negeri yang menjadi pencuri, pemerkaos, pembunuh, teror, perampok, pembunuh itu Kristen karena di sana mayoritas Kristen. Di Indonesia 87% Islam, Kristen cuma 6%. Ya bagaimana tidak sering terjadi sedikit-sedikit Islam, sama seperti pesawat. Pesawat itu cuma sedikit, mobil itu banyak kali. Maka yang terdengar setiap hari kecelakaan mobil kan terlalu banyak mobil itu. Kalau pesawat jarang didengar karena pesawat jarang. Kristen juga begitu. Tapi ingat, kalau kita melihat apa yang terjadi di basis-basis Kristen, misalnya di perkampungan Kristen, yang mabuk di sana Kristen, yang judi di sana Kristen, yang itu Kristen, di mana-mana Kristen. Di tempat mereka mayoritas pasti mereka semuanya yang pelakunya. Itu pasti tuh. Cuma Anda lihat di mana perkampungan Kristen, mabuk Kristen, sabung ayam di situ pasti dia, judi di sana pasti dia, yang saling bacok pasti saling mereka juga, yang saling mukul dia juga, pasti mereka begitu, faktanya begitu. Itu fakta. Jadi kelakuan semua manusia itu tidak bisa dilihat dari satu aspek agama saja, nggak bisa. Kalau ada umat Islam melakukan sesuatu kecerobohan, misalnya nih, kayak baru-baru ini kita lihat ada terdengar tokoh agama melakukan pencabulan terhadap puluhan santriwati. Nah, periksa Al-Quran, ada nggak perintahnya melakukan itu? Tidak ada. Periksa hadits, ada nggak perintahnya? Tidak ada. Berarti ini oknum yang melakukan kemudian kemaksiatan tanpa dasar daripada Quran perintahnya. Hadits tidak ada perintahnya. Tapi kalau kita baca Bible, contoh Hosea 4 nomor 14, aku tidak akan menghukum anak-anakmu perempuan bila mana mereka berzina, menantu-menantumu perempuan aku tidak akan menghukum bila mana mereka bersundal. Belum lagi kalau kita melihat dari Amsal 7 18 19, marilah kita menikmati seks sampai pagi sebab suamiku dalam perjalanan jauh. Ada di kitab saudara. Jadi kalaupun kalian membaca Kejadian 19 nomor 32 dan seterusnya, jelas di sana dilihat ada seorang bernama Lut
itu diperkosa oleh anak gadisnya sendiri, anak kandungnya sendiri, bersaudara bergantian memperkosa bapaknya. Jadi bagaimana tidak rusak agama itu kalau mempraktekkan isi kitabnya. Nah, kalau orang Islam mau mempraktekkan hal-hal seperti itu, tidak ada dalam kitabnya, nggak ada satu ayat pun dalam Al-Quran untuk memberikan contoh persinahan, itu nggak ada. Tapi kalau di Bible, seorang istri mengajak laki-laki lain bersetubuh sampai pagi, ada, karena suaminya tidak ada di rumah, ada dalilnya. Seorang laki-laki, seorang anak perempuan memperkosa ayah kandungnya bergiliran bersama saudaranya sendiri, ada di dalam Bible. Anak-anak gadis disuruh berzina, disuruh bersundal menantu-menantu perempuan, ada di dalam Bible. Mengintip istrinya orang yang sedang mandi lalu menggaulinya, ada di dalam Bible. Jadi kalau ada pelakunya melakukan itu, karena ada di kitabnya. Tapi kalau Al-Quran Islam melakukan itu, tidak ada di Al-Quran, berarti oknum, berbeda dengan di agama Anda, gitu. Itu fakta real, itu fakta real, nggak bisa kita pungkiri itu. Begitu saudara. Iya bang ya. Cuman gimana ya menggaulinya pun bang ya? Menggauli anak kecil di bawah umur ada di Bible. Tapi kan bang ada juga ayat yang di Bible itu yang bilang ya bang, tubuh kita itu bait Allah bang. Iya beda, itu beda lagi. Itu beda lagi. Tidak ada hubungannya dengan data yang dimaksud. Iya. Jadi bang kalau coba menurut analisa abang lah tentang Yohanes 8 ayat 42 bang, yang isinya yang Yesus adalah pribadi yang keluar dari dalam diri Bapa, itu gimana menurut analisa abang bang? Gimana? Tunggu. Coba aku mau dapat minta pendapat lah dari abang, kan analisa abang dari Yohanes 8 ayat 42 bang. Iya. Kenapa jaringanku ini ya? Soalnya aku bang, aku analisa soal itu kan bang, nggak ngerti gitu bang, karena sering ku dengar juga kayak gitu lesnya abang kan. Iya. Jadi kadang aku kalau di TikTok gitu lewat terus gitu bang ayatnya, makanya jadi pertanyaan kan gimana, aku pikir gitu. Tunggu ya. Ini bang 13 kap. 13.000 penonton. Ini sih ngirim aku 150 koin. 13 kap. Debatkan bang. Apa aku tuh? Tapi kenapa abang nggak pernah masuk ke Edis TV? Apa itu Edis? Kalian lebih pintar dari dia. Enggak, Edis maksudnya itu kan mungkin kalau abang ketemu sama Edis itu kan enak mungkin pembahasannya kan, seru mungkin. Jadi nonton di YouTube. Saya terakhir dia debat sama dia. Terakhir ya, itu kelabakan ketika saya minta dalil. Apa kata dia? Baca seluruh Injil, kata dia. Kok jawaban apa itu? Terus dia mengatakan Yesus itu salib itu adalah rencana iblis. Sahabatku Bang Afida Barakallah, I love you full. Dia mengatakan bahwa salib itu rencana iblis.
Dan Yesus tidak menyelamatkan orang Kristen karena salib, tetapi Yesus menyelamatkan orang Kristen karena ketaatan. Karena ketaatannya Yesus terhadap salib, maka Kristen diselamatkan. Apakah itu nggak memalukan Kristen? Orang kayak gitu kok disanjung-sanjung, orang nggak ada ilmunya. Terus bahasa Al-Quran lagi. Apa katanya? Yasin itu artinya adalah wahai dewa bulan. Di sini ada gila-gilanya memang. Gak ada otaknya dia. Masa Yesus bertuhan katanya? Kan nyakiti hati orang Kristen itu. Nah, yang mana tadi? Yohanes 8 nomor 42 kan? Ya bang. Nah, itu untuk membantah tema ini. Yesus mengatakan, aku keluar dari Bapa, aku datang dari Bapa, aku datang bukan atas kehendak aku seorang diri, bukan atas kehendakku. Jadi Yesus datang ke bumi menjadi Yesus, menjadi anak Maria, menjadi seorang laki-laki, menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul, menjadi seorang Kristus, itu bukan atas kehendaknya. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, berarti bukan dia yang awal. Karena yang maha awal itulah yang maha berkehendak. Yesus turun ke bumi bukan atas kehendaknya, berarti masih ada otoritas yang lebih tinggi di luar daripada Yesus. Itulah Tuhan Elohim. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika dikatakan dalam Yesaya 55 nomor 11, di situ dikatakan apa? Firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum apa yang aku firmankan, apa yang aku katakan itu terjadi. Segala sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan, berarti kan banyak yang keluar dari mulut Tuhan. Matahari, jadilah terang, kan keluar dari mulut Tuhan. Jadilah bumi, keluar dari mulut Tuhan. Jadilah alam semesta, keluar dari mulut Tuhan. Bukan cuma Yesus yang keluar dari mulut Tuhan. Kalau yang keluar dari Tuhan itu adalah Tuhan, maka alam semesta ini semuanya adalah Tuhan. Karena semua alam semesta keluar dari Tuhan. Tidak ada yang tidak keluar dari Tuhan. Mazmur 33 nomor 9, Tuhan hanya memberi perintah, kun, jadi, fayakun, maka jadi. Itu sama seperti di Al-Quran. Jadi Tuhan memberi perintah, semuanya ada. Tuhan memberi instruksi, semuanya jadi. Yesus diperintah. Apa perintahnya Tuhan kepada Yesus, kepada Maria? Maria, hamil, lahirkan seorang laki-laki meskipun kau tanpa suami. Lahir nggak lo? Lahir. Nggak ada bantahan. Jadi Yesus itu pada mulanya firman, memang betul. Apa buktinya? Roh Kudus datang kepada Maria, Gabriel datang kepada Maria. Maria, hormat komandan, ada perintah dari Tuhanmu. Apa perintah Tuhanku? Kau disuruh hamil. Loh, gimana ceritanya kau hamil? Pokoknya yang maha kuasa di atasmu, dia mau kau hamil dan melahirkan seorang anak. Hendak kau namai anakmu dengan nama Yesus. Lahir enggak? Lahir. Makanya Yesus datang mengatakan, Yohanes 8:42, aku datang dan aku keluar dari Bapa, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti Yesus adalah sama seperti kita. Nah, lagi-lagi Yesus mengatakan dalam Matius 4 nomor 4, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, melainkan hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Oh, ternyata kita juga berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan, bukan cuma Yesus doang. Begitu saudara. Masih ada lagi? Jadi untuk sekarang inilah, menurut pandangan abang, agama yang benar lah, si Islam apa si Kristen ini bang? Nah, Yesus yang menjawab itu. Di dalam Matius 5 nomor 20 apa kata Yesus? Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Itu kata Yesus. Ada dua syaratnya masuk surga tentang agama menurut Yesus. Yang pertama, harus punya agama. Yang kedua, agama itu harus lebih baik dari agama ahli Taurat. Sekarang, kira-kira yang mana yang lebih bagus hidup keagamaannya? Orang Yahudi atau Islam? Itu dulu, itu perbandingan. Kristen sudah tidak masuk kelas. Kenapa? Karena orang-orang Kristen sendiri mengatakan Kristen itu bukan agama. Sementara syarat masuk surga harus punya agama. Kristen bukan agama. Kata siapa Kristen bukan agama? Saudara-saudara kami Kristen. Kenapa orang Kristen tidak pede mengatakan Kristen itu agama? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Kata Yesus, saya ulang,
jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari agama orang Farisi dan ahli Taurat, engkau tidak bisa masuk surga. Orang Yahudi syahadat, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Umat Islam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang Yahudi sujud dalam beribadah. Nehemia 8 nomor 6, mereka sholat 3 kali sehari. Umat Islam 5 kali sehari. Umat Islam puasa dalam sebulan dalam setahun. Kemudian umat Islam sunat. Kemudian umat Islam sujud. Umat Islam berhaji. Ajaran agama umat Islam itu lebih baik dari ahli Taurat. Bagaimana dengan Kristen? Yahudi mengajarkan satu Tuhan, Kristen merubahnya menjadi 3 pribadi Tuhan. Yahudi mengajarkan sujud dalam beribadah, Kristen mengajarkan kemudian konser di gereja. Yahudi mengajarkan sujud, Yahudi mengajarkan jangan makan babi, orang Kristen berpesta dengan babi. Orang Yahudi mengajarkan kuduskan hari Sabtu, orang Kristen merubahnya menjadi hari Kiriaki, hari dewa matahari. Jadi apa yang lebih baik daripada orang Kristen terhadap orang Yahudi? Itu nggak ada. Orang Yahudi tidak mungkin kalah lebih baik daripada orang Kristen. Kenapa? Orang Yahudi menggunakan kitab asli, sedangkan Kristen hanya menggunakan remah-remah, yaitu terjemahan-terjemahan yang diambil dari Septuaginta. Jadi orang Kristen tidak bisa lebih baik daripada orang Yahudi, agama Yahudi, ahli Taurat. Bagaimana dengan Islam? Islam jelas, karena Yesus mengatakan apa dalam Yohanes 16? Masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tetapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Akan tetapi ketika ia datang, yaitu Roh Hamad, Roh kebenaran, dialah yang akan mengajarkan kalian tentang hukum-hukum, segala hukum-hukum, segala keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Siapa yang mengajarkan segala hukum-hukum? Islam. Berarti agama yang lebih sempurna, agama yang lebih baik daripada agama ahli Taurat, ya hanya Islam. Makanya Yesus disebut juru selamat dalam selamat dalam bahasa Ibrani, Shalom, dalam bahasa Arab, Islam. Jadi Yesus adalah juru Islam, bukan juru Kristen. Itu fakta. Memang berat diterima oleh saudara kami Kristen, tapi itu fakta di lapangan. Yesus juru selamat. Di dalam kitabnya orang Yahudi Yeremia 29 nomor 11, aku tahu rancangan-rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan tentang damai sejahtera. Apa damai sejahtera itu? Islam. Islam artinya apa? Damai sejahtera. Berarti Tuhan sudah merancang. Makanya dalam Yesaya 29 nomor 12, apabila kitab termatera itu diberikan kepada orang yang bisa membaca atau tidak bisa membaca, maka dia akan mengatakan, aku tidak bisa membaca. Siapa yang melakukan itu? Nabi Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu sudah dinubuatkan semuanya. Sudah dinubuatkan semuanya. Cuman saudara kami Kristen, ajaran Yesus itu tidak dari Yesus ke Indonesia, tetapi ajaran Yesus mampir dulu di kerajaan Romawi. Di kerajaan Romawi disuntik, diformalin, dipretelin, disesuaikan dulu dengan ajaran kekaisaran Roma, penyembah dewa-dewa, baru menyebar ke Belanda. Belanda baru masuk ke Indonesia, sehingga Kristen kelihatan aneh, tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Yesus mengajarkan satu Tuhan, Kristen mengajarkan 3 Tuhan. Yesus mengajarkan dirinya hamba Tuhan, Kristen mengajarkan Yesus itu Tuhan itu sendiri. Yesus mengajarkan jangan makan babi, Kristen makan babi. Jangan kau kuduskanlah hari Sabat, malah ibadah Minggu. Kau sunat, malah tidak sunat. Di dalam Matius 5 nomor 19 kata Yesus apa? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit alias neraka. Nah, orang Kristen bukan hanya menghilangkan yang terkecil, seluruh Taurat dihilangkan oleh orang Kristen. Bagaimana mau masuk surga Kristen ini? Gak bisa. Gak bisa masuk surga. Kata siapa? Kata Yesus. Makanya di dalam Matius 7 nomor 22-23, apa kata Yesus? Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu juga? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Kristen. Siapa yang bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus? Kristen. Berarti yang diusir nanti oleh Yesus adalah Kristen. Kenapa kalian masih bertahan di situ? Mending ateis daripada kalian diusir oleh Yesus. Kan sakit. Tapi
aku punya jawaban soal yang abang bilang kenapa masih bertahan di situ bang. Ya, silakan. Soalnya aku pernah baca juga bang, kalau nggak salah ayatnya itu di kitab Yohanes 14 ayat 6 atau ayat 8 itu bang. Pokoknya dia 6. isinya Akulah itu jalan. gini, ayat 6 ya. Akulah jalan kebenaran Oke, dan hidup. Yesus Barang siapa yang tidak mengikuti jalanku tidak akan sampai ke rumah Bapa. Aku mengartikan rumah Bapa itu surga bang gitu. benar, memang betul. Nah, sekarang permasalahannya adalah jalan yang ditunjukkan Yesus itu ke sinagoge atau ke gereja? Nah, itulah yang aku nggak tahu bang. Cuman itulah alasan. Andai Yesus hidup hari ini, Yesus hari ini, dia melihat masjid dan dia melihat gereja. Kemanakah kira-kira Yesus melangkah untuk beribadah kepada Tuhan? Ke masjid. Kenapa? Di masjid orang-orang tahir, di masjid orang-orang bersunat, di masjid orang masuk melepaskan alas kaki. Sebelum masuk ke masjid harus membasuh tangan, membasuh kaki, membasuh muka. Sedangkan di gereja yang ada di dalamnya orang-orang tidak bersunat. Yesaya 50 nomor 1. Tidak ada lagi orang yang tidak bersunat yang boleh masuk ke dalam rumah ibadahku. Tak boleh. Yehezkiel 44 nomor 9. Haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke dalam bait sucinya orang Yahudi. Tak boleh. Yesaya 66 nomor 17-18. Tuhan akan datang membakar seluruh pemakan babi. Jadi bagaimana mungkin Yesus mau masuk ke gereja bersama dengan pemakan babi orang tidak bersunat untuk menyembah kepada Tuhan? Itu gak mungkin. Satu-satunya tempat ibadah yang dituju Yesus ketika tidak ada sinagoge, masjid. Karena di situ tidak ada patung Tuhan, di situ tidak ada gambar Tuhan, di situ tidak ada karikatur Tuhan. Murni di sana orang mengangkat tangan, Allahu Akbar. Duhai Engkau pencipta langit dan bumi yang maha besar. Pas bang. Jadi ada lagi pertanyaanku mengenai itu bang. Silakan. Ya kan? Sedikit lagi. Kalau yang ya. kalau bang bilang tadi di masjid itu nggak ada yang melambangkan tentang Tuhan, di gerejaku juga nggak ada yang melambangkan bahwasannya itu Tuhan bang. Yesus. Aku karismatik sama sekali nggak ada. Bahkan rumah kami aja nggak boleh mengikuti gimana ya bang, kayak ngasih salib di dinding rumah nggak boleh, makan darah, makan segala hewan yang berkuku dan berbisa nggak boleh. Tapi menyembah siapa? Gimana bang? Tapi menyembah kepada siapa? Itu aku nggak tahu lah bang. Contoh haji nih bang. Kayak ibuku aja, ibu kandung ya. Kayak ibu kandungku aja bang. Kayak aku sama ayahku itu, kalau kami merokok itu bang. Kalau kami merokok aja depan dia, pasti bisa dimarahin. Itu satu bang. Karena dia itu bilangnya merokok itu perbuatan dosa. Nah, itu satu. Terus di rumah kami itu bang, nggak ada yang melambangkan soal kami itu seorang Kristen. Satu lagi bang, adat istiadat di keluarga kami itu nggak ada dijalankan. Itu menurut ajaran agama kami gitu bang. Dan juga ibuku itu seorang pendoa di gereja. Bahkan ibuku itu bang, hampir setiap hari itu bisa dihitung mulai dari jam 12 malam jaga menara sampai jam 5 subuh. Nanti jam 12 siang lagi nanti bang ibadah lagi, pengerja di gereja lagi sampai jam 2 gitu bang. Menurut abang lah gimana lah kira-kira? Contoh lagi bang, satu lagi yang ku dapat tentang ibuku ini bang. Ibuku ini bang pernah di depanku gitu bang mendoakan gitu bang. Mendoakan orang sakit gitu bang, sembuh. Nah, yang jadi pertanyaanku sekarang ini bang, kalau aku memang kuakui bang, aku sekarang ini kan hidup masih duniawi gitu bang. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, kami seorang Kristen, dan juga tadi kan abang bilang kan Kristen itu yang mana yang terbaik, Muslim atau Kristen, abang bilang tadi kan
tapi jawaban abang kan aku nangkapnya itu ya Muslim gitu kan. Tapi aku juga banyak ngelihat hal yang memang di luar nalar manusia itu terjadi yang dilakukan orang Kristen. Itu yang menjadi pertanyaanku sama abang. Menurut abang gimana dengan itu? Oke, baik. Kalau orang-orang, mohon maaf, berdasarkan dalil, maka termasuk ibu adik ini nanti yang akan diusir oleh Yesus. Apa kata Yesusnya? Bahwasanya tidak setiap orang yang menyeru kepadaku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku, itu akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Nah, ada nggak kehendak Bapa agar kita menyembah Yesus? Enggak ada, Kan Bang. nggak ada kan, nggak ada. Ada nggak kehendak Bapa agar kita ibadah minggu? Nggak ada juga. Nah, artinya bahwa akan banyak orang yang bermujizat yang akan kecewa nanti diusir oleh Yesus. Aku dulu bermujizat pakai namamu, bernubuat, mengusir setan pakai namamu. Tapi apa kata Yesus? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Begitu. Jadi tidak semua orang yang melakukan mujizat penyembuhan itu berdasarkan dengan apa yang menjadi petunjuk para nabi termasuk Yesus. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa Mesias palsu dan nabi palsu itu akan melakukan banyak mujizat. Sekiranya mungkin mujizat itu dipakai untuk menyesatkan banyak orang. Itu di dalam kitab Matius 24, nomor 4, nomor 5, nomor 23, 24, 25 sampai 26. Itu tertulis di situ. Tapi kelihatan kok didikan orang tua dia ini bagus. Kelihatan dari anaknya yang bagus, sopan, luar biasa. Begitu. Nah, jadi pertanyaan terakhir kule ini, Bang. Siap. Jadi kan namaku kan Gabriel nih. Siap. Gabriel itu kan abang tahu kan? Jibril kalau di kami. Nah, namaku itu, Bang, nama kepanjanganku itu Gabriel Sabar Prananta. Prananta itu kan artinya itu kan, Bang, hari Natal, Bang, ya kan? Contoh suatu saat ataupun entah gimana lah suatu waktu gitu, Bang. Aku itu memutuskan untuk meninggalkan Kristen gitu, Bang. Dengan namaku itu gimana, Bang? Enggak masalah. Kan sudah ada nama Gabriel. Gabriel itu nama Islam. Gabriel. Jibril itu malaikat penyampai wahyu. Ya, Itu di Islam. Tinggal ditambahi di depannya Ahmad atau Muhammad atau Zulkifli Abbas. berarti pada dasarnya tetap pasti ada di revisi lagi namaku ya, Bang, ya. Boleh direvisi juga boleh tidak. Oh. Cuman banyak anak didik kita yang mualaf meninggalkan agama lama. Begitu nama mereka tidak dirubah, pas hari Natalan mereka itu sedih. Kenapa? Bang, kata dia, Bang, ini kan hari Natal, Bang. Biasanya aku kalau hari Natal begini sama ibuku, sama ayahku, sama adik-adikku. Tapi sekarang nggak bisa lagi. Orang tua aku sudah menolakku. Jadi gimana? Aku jadi sedih. Makanya muncul inisiatif kami dari Apologet Islam ini untuk merayakan Hari Mu'alaf sedunia itu. Kami lakukan penghiburan kepada teman-teman kita yang mu'alaf. Nah, emang apa yang kamu lakukan pada saat hari Natal? Biasalah, Bang. 1 minggu sebelum Natalan pun kalau di kampung nenek gitu kami ya pesta miras lah segala macam. Itu pengakuan dia. Mabuk katanya. Tapi nggak sampai ugal-ugalan, cuman minum-minum aja yang sedikit-sedikit. Itu yang kami rindukan katanya, dari kecil kami udah seperti itu. Sekarang begitu kami Islam, Natal kami nggak ngapa-ngapain. Kami tinggal di rumah baca Quran segala macam. Akhirnya kita hibur mereka. Gitu. Jadi bagus kalau nama itu ada penambahan Muhammad Jibril, Muhammad Gabriel, atau Ahmad Gabriel,
atau Zulkifli Gabriel kan begitu, bagus juga. Ayo jadi pengikut Yesus yang setia, ayo. Jangan berada di persimpangan. Satu-satunya umat di bumi ini sekarang yang cinta Yesus itu cuma Islam. Yahudi benci Yesus. Orang Kristen di mulut mencintai Yesus, tapi konsep agamanya justru mengatakan Yesus itu adalah tumbal nebus dosa dunia. Itu penghinaan sebenarnya. Orang mencuri, orang memperkosa, dosanya ditanggung sama Yesus, itu penghinaan. Kalau kami umat Islam, kami tidak terima Yesus itu diludahin, ditampar, ditonjok, apalagi dibunuh. Karena beliau adalah manusia suci, beliau terkemuka di dunia dan di akhirat. Mustahil pencipta langit dan bumi yang mengutusnya tidak melindungi dia dari upaya-upaya orang-orang membencinya pada saat itu. Begitu. Terus Bang, kalau contoh Bang, aku nanti contohnya ini Bang ya, aku mau nanya sama Bang kan, mualaf lagu gitu kan. Kalau Kristen ke Muslim kan mualaf namanya kan Bang. Siap. Terus berarti dosaku dihapuskan kan gitu Bang? Semua bersih. Aku jadi merinding tuh. Mukamu memang terus? sudah muka Islam sebenarnya, mukamu ini. Contoh Bang, nah, satu. Terus kalau di sukuku itu kan Bang, makanan khasnya itu kan, kalau Abang pernah dengar itu babi panggang karo. Tahu, aku pernah ke situ. Iya. Contoh lah Iya. Bang. Kalau di adatku itu kan adalah namanya tulangku atau mamaku disodorkannya itu nggak bisa kutolak Bang, harus kumakan. Gimana coba itu lagi ya? Ya sama, aku juga pernah bertemu dengan pendeta yang mu'alaf. Yang sebelum mu'alaf juga begitu. Pendeta. Oh iya, kan dia belajar, penting-penting dia belajar sungguh-sungguh. Akhirnya apa dia bilang sama aku waktu itu, dia nelpon, boleh nggak setelah saya Islam, Bang Zuma, boleh nggak saya makan babi sembunyi-sembunyi sekali-sekali? Kata aku bilang nggak bisa Pak, nggak bisa. Nah, akhirnya waktu itu dia tunda masuk Islam. Tapi beberapa tahun kemudian saya ketemu, dia datang meluk saya tanya, bagaimana babinya? Jangan sebut namanya pun, kalau kudengarkan sudah mau muntah tadi gitu. Karena sudah masuk Islam, dia pelajari tentang hal-hal babi, dia nggak mau lagi. Intinya, kutanya, kamu nggak dimarahi, Pak Pendeta nggak dimarahi sama keluarga? Saya lebih takut kepada Allah dari keluargaku, katanya. Aku lebih mementingkan keselamatan akhiratku daripada ketakutanku terhadap keluargaku. Wah, mantap kali imannya. Begitu adik. Kan diharamkan babi itu, kenapa harus dimakan? Tapi memang sih kan Bang, kalau membahas tentang akhirat itu memang lebih enak akhirat di Muslim ya kan Bang? Iya, Masya Allah. Kalau di Muslim itu kan Bang, akhiratnya ujung-ujungnya juga bakal masuk surga kan Bang? Iya, betul. Kalau di Kristen kan, kalau dari awal udah di neraka ya neraka kekal ya kan Bang? Iya betul. Dan kalau di Islam itu yang paling indah itu apa? Kita masih hidup bersama dengan keluarga kita, istri, anak-anak kita di surga. Sama seperti di dunia, cuman bedanya di sana penuh dengan kenikmatan, kebahagiaan. Tidak ada siksaan, tidak ada iri, tidak ada cemburu, tidak ada sakit, dan seterusnya. Nah, kalau di Kristen, saya belajar Bible itu udah lama. Saya tidak pernah menemukan di surganya Kristen itu masih ketemu dengan keluarga, ketemu dengan ayah, ibu, orang-orang yang kita cintai, itu nggak ada. Nggak ada. Jadi buat apa kita ke surga kalau gitu? Kenapa di agama Muslim nikah 10 kali nggak apa-apa Bang? Punya istri. Oke, pertanyaan bagus. Sebenarnya, Bung, agama sebelum Islam itu tidak ada batasan nikah. Nggak ada. Di Kristen Anda carikan saya data, di Kristen 1 kali nikah itu nggak ada. Nggak ada batasan nikah di Kristen itu nggak ada.
Islam datang justru untuk membatasi. Yahudi tidak ada batasan sekian istri, Nasrani nggak ada, Kristen pun tak ada. Islam datang batasi satu saja, cuman di Islam fawahida. Al-Quran surah An-Nisa ayat 3. Cukup satu istri, itu hanya ada di Al-Quran. Di Bible nggak ada, perjanjian lama nggak ada, perjanjian baru juga tidak ada. Carikan saya data kalau ada, nggak ada. Justru kalau Anda membaca Lukas 18 nomor 29 nomor 30, apa kata Yesus? Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena aku, maka dia akan memperoleh lipat ganda saat ini juga. Yesus mengajarkan poligami lipat ganda, nggak dibatasin. Cuman orang Kristen, maaf, tidak diajari oleh para pendeta. Kalau Yesus itu menjanjikan pengikutnya, bila mana dia meninggalkan istri untuk Yesus, maka dia mendapatkan istri lipat kali ganda. Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Ada lagi yang lucu. Kalau di Islam dijanjikan pelayan-pelayan atau bidadari, 72 bidadari, Yesus dalam Matius 19 nomor 29 menjanjikan pengikutnya Bani Israel 100 istri. Tapi lagi-lagi di terjemahan baru dihilangkan kata istri. Namun di perjanjian lama masih ada, di bis juga ada. Itu kata guneka, guneka itu istri. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena namaku, maka dia akan memperoleh 100 kali lipat nanti dan hidup yang kekal. Begitu. Di dunia kita hidup satu istri. Usia paling 80 tahun. Di surga kita tidak ada matinya, hidup kekal. Satu istri gak cukup dong. Hidup kekal ini bos, bukan hidup 100 tahun, 1.000.000 tahun, 1.000.000.000 tahun. Hidup kekal tak ada habisnya. Masa cuma satu istri? Maka lebih logika dalam Islam bahwa di Islam 72 bidadari. Itu lebih logika. Karena memang laki-laki itu penguasa. Kita bisa, kita mampu. Mampu enggak kita menguasai 1, 2, 3 wanita? Mampu. Wanita itu tunduk kepada suami bila mana suaminya itu baik. Yang salah kalau istri yang bersuami banyak, itu yang salah. Tapi kalau suami laki-laki yang memiliki istri banyak, itu di surga nantinya. Kenapa di Islam itu dibolehkan 1, 2, 3, 4, maksimal 4? Kalau dia bisa adil. Tapi kalau dia tidak bisa adil, kata Al-Quran, fawahidah, cukup satu. Itu cuma ada di Islam. Oh, Ustaz ya. Begitu saudaraku. Saya kira begitu. Masih ada lagi sebelum kita tutup, kita mau sholat subuh. Cukup bang. Oke. Thank you. Ada yang nulis di bawah, kasihan istrinya bos. Bung, kalau kita ingin jujur-jujuran, kalau Anda mengatakan kasihan istrinya bos, tunjukkan saya seorang laki-laki Kristen yang bisa menjaga kelaminnya di belakang istrinya. Ayo, jujur aja dulu. Bang, Aku itu jaga kelaminnya maksudnya gimana itu bang? Seorang laki-laki munafik kalau dia tidak pernah jatuh cinta selain istrinya. Munafik kalau dia tidak tertarik dengan wanita lain selain istrinya. Itu munafik. Kecuali dia impoten atau dia gay yang tidak suka kepada sama lawan jenisnya. Tapi kalau dia laki-laki normal, di depan istri memang dia setia. Tapi di belakang istri, makanya saya berani mengatakan agama yang melarang poligami itu sama dengan agama itu membolehkan persinahan. Boleh dikatakan membolehkan persinahan. Bagaimana tidak? Lah orang satu langkah keluar dari rumah lihat perempuan apalagi pakai rok pendek. Aduh sudahlah, enggak usah terlalu menapik kita laki-laki ini ya. Di Islam solusinya, aku suka kamu, kamu suka aku, tapi aku sudah punya istri. Solusinya apa? Aku sanggup, ya kita nikah. Haram gak kalau kita bersetubuh sudah nikah? Halal. Tapi kalau di kalian dilarang, gak boleh. Lantas kamu suka aku suka kamu. Ada kesempatan berdua, tidak ada yang lain. Kita gak boleh kawin karena saya sudah punya istri. Apa yang kita lakukan? Nah, itulah yang terjadi.
Kalau di Islam nggak boleh, di Islam nggak boleh. Kalau memang kita pingin kali, izin sama istri. Mam, maaf, abah kebelet mau nikah lagi. Wanita soleha akan mengatakan silakan. Yang penting ayah bisa adil. Nah itu. Kenapa dia bisa mengizinkan suaminya menikah? Apa katanya? Aku lebih cinta Tuhanku daripada suamiku. Meskipun aku sayang engkau, tapi aku lebih cinta kepada Tuhanku. Nah, itu wanita soleha. Tapi ingatlah, di Indonesia 86% Islam. Ada nggak kita dengarkan poligami? Nggak ada, di Islam itu nggak ada. Justru, mohon maaf saya bilang, ini depan rumah saya ini poligami, anak-anaknya poligami semua. Tapi Kristen. Depan rumah saya ini Kristen, tapi poligami, bapaknya poligami, anak-anaknya poligami. Bukan hanya poligami aja, pindah-pindah agama. Suaminya Islam, pindah Islam. Suaminya Kristen, pindah lagi di Kristen. Itu yang ada dekat rumah saya ini. Jaraknya dari rumah saya 15 meter. Mungkin dia dengarkan saya lagi ngomong. Begitu saudaraku. Oke, kita ibadah dulu. Saudara Muhammad Jibril, boleh ya? Oke Bang. Oke. Terima kasih. Ya, makasih Bang. Mudah-mudahan Adinda ini bisa dapat hidayah ya. Oke ya. Maju Amin. keras. Amin. Jua. Maju. Saya turunkan ya, Bun. Oke Bang. Baru Iya, makasih. Salam toleransi. Makasih. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah saya lupa minum padahal saya lagi puasa. Haus sudah mendera. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita kuat. Baik, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, terima kasih banyak udah menyertai saya sampai pagi ini. Benar-benar teman-teman ini nggak tidur kah? Hah? Apa kata suaminya? Ya Allah. Besok kerja kan? 13K yang nonton, 13.000. La haula wala quwata illa billah. Aku lepas tangan ya, aku nggak ambil dosanya ya. Kalian ribut sama suami, jangan aku dibawa-bawa ya. Suami-suami jangan bawa-bawa aku. Aku nggak suruh mereka sampai pagi. Tadi aku tidur sambil nonton Bunda Nora. Aku tidur itu. Aku nggak ikut-ikutan. Aku mau masuk tapi seru kali, jadi ku biarkan. Ternyata ibu-ibu ini nonton pula sampai jam segini. Alamak. 13.000, bukan orang sedikit. 13.000 cok, bukan 1.300. 13.000 orang nonton sampai pagi. Apalah kata suaminya besok. Bisa-bisa suaminya dikasih sepatu dinas kiri semua, apa kanan semua. Disuruh antar anak sekolah WC kiri belok kanan ibu-ibu ini. La haula wala quwata illa billah. Ya udahlah, tapi nggak apa-apa. Kita dapat ilmunya aja, positifnya aja kita pikirkan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan hidayah, berkah, kemudahan dalam urusan dunia dan akhirat. Ya, sehingga apa yang kita lakoni semuanya mendapatkan amal jariah dari Allah, baik yang ada di YouTube maupun yang ada di TikTok. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita sebentar siang kita jumpa lagi ya. Kasih ya teman-teman, langsung kita tutup ya. Barakallahu fiik. Udah azan loh teman-teman. Udah. Aduh ibu, maafkanlah ibu ya. Bapak-bapak semuanya maafkan saya. Ibunya ini memang mereka mau mengetahui materi apologet ya. Bapak-bapak izinkan mereka pintar semua ibu-ibu ini nanti berapologet. Aduh, suaminya sampai marah-marah ini. Bukan aku yang salah ya Pak ya, mereka yang mau. Yuk.